Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk bersedia mendengarkan celotehan saya. Jadi saya akan mempresentasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Ini adalah tugas dari modul yang pertama, modul CWP yang pertama, tapi bagian terakhir gitu. Jadi seluruhnya kita akan menyelesaikan 10 modul, dan saat ini baru modul 1, tapi satu modul itu banyak kali lagi. Nah, ini modul terakhir di bagian 1 adalah budaya 1.4. Di modul yang ke-1 ini, yang terakhir ini, saya diberi tugas untuk mendiseminasikan apa yang saya peroleh dari modul ini, membagikannya kepada Bapak Ibu semuanya, dan berharap banyak agar ilmu yang saya dapat ini bisa ditularkan, bisa juga Bapak Ibu pelajari untuk bisa nanti diterapkan untuk murid-murid kita. Gitu. Saya masuk ke CGP angkatan ke-7, kemudian sebagai pengajar praktiknya yaitu Ibu Wiwi Rosita, dan fasilitator saya Ibu Ella Nurlaila. Agenda hari ini adalah yang pertama, nanti akan ada presentasi konsep-konsep di modul 1.4 itu ada apa saja, kemudian ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir nanti saya akan minta refleksinya dari Bapak Ibu semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, akan saya mulai saja. Yang pertama yaitu tentang budaya positif atau ekosistem positif. Merdeka Belajar yang sedang kita pelajari ini banyak mengambil filosofi yang pernah dituliskan dan ide-ide pemikiran dari Hajar Dewantara. Salah satunya tentang bagaimana seharusnya kita sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita ini seumpama petani. Kita ambil contoh misalnya perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan sebagai petani. Karena pada akhirnya kita ini sebagai guru sama dengan petani yang menanam padi misalnya. Kita tidak mungkin mengharapkan menanam padi lalu menghasilkan yang lain. Kalau kita nanam padi, ya pasti nanti buahnya padi juga. Yang kita bisa lakukan hanya memelihara, merawatnya, memberi pupuk, mencukupkan airnya, membasmi ulat-ulatnya, sehingga padi ini bisa menghasilkan tanaman padi yang bagus, yang baik. Begitu pula kita, seharusnya kita bukan mengarahkan padi menjadi tanaman lain. Kita juga tidak bisa mengharapkan anak kita untuk menjadi orang lain. Kita hanya punya tugas, kita hanya mengarahkan, menuntun, kemudian memberikan penguatan, membasmi ulat kalau pada tanaman padi. Berarti kalau di sekolah berarti menghilangkan gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan tumbuh kembang anak ini akan terganggu. Jadi balik lagi ke filosofi itu, bahwa yang namanya menuntun itu kan harusnya terserah anak ya. Ada nggak orang menuntun tapi kesini, kamu kesini, namanya bukan menuntun lagi kalau begitu ya. Itu namanya maksa. Menuntun harusnya anak mau kemana, kita ngikutin. Kita hanya menjaga supaya anak tersebut misalnya yang lagi belajar jalan tidak terjatuh, atau misalnya anak yang baru belajar berlari menggapai sesuatu, kita ngikutin. Seharusnya kita sebagai pendidik itu seperti itu. Nah, itu gambaran budaya positif yang seharusnya ada di sekolah kita.
Baik, saya lanjutkan dulu. Nanti konsep-konsep yang akan saya kenalkan di sini adalah perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian apa arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kelimanya posisi kontrol dan yang keenam segitiga restitusi. Ini lumayan banyak materinya, makanya saya tadi udah siap-siap yang bawa air minum perlu dibawa barangkali kelamaan gitu. Mudah-mudahan saya buat 1 jam saja. Insya Allah 1 jam sudah dalam tanya jawab. Dan kalau saya boleh ceritakan, modul 1.4 ini adalah modul yang paling menarik menurut saya. Dari 1.1 sampai dengan 1.4, modul 1.4 ini saya paling semangat mempelajarinya, membacanya hampir semua detail, semua kata-katanya saya baca karena ini sepertinya praktis banget untuk kita lakukan di kelas. Baik, yang pertama perubahan paradigma. Ini dianalogikan dengan kepalan tangan. Misalnya kita sedang punya sesuatu ya, atau tulisan deh, kita taruh di tangan kita. Tulisan itu rahasia kita. Kita kepal di tangan kita, genggam dengan sekuat tenaga. Lalu tiba-tiba teman Anda mencoba untuk membukanya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Akan bertahan. Sekuat tenaga ya Bu ya. Akan bertahan sekuat tenaga. Itu yang akan terjadi. Begitu juga kita. Kalau kita punya sebuah prinsip, kita nggak mau orang lain mengubahnya. Kita nggak mau orang lain mempengaruhi kita. Sampai kitanya benar-benar. Kalau kitanya sudah, oh orang ini mau ngambilnya dengan tujuan baik, baru kita akan membuka diri. Jadi intinya bahwa apa yang dimiliki oleh kita, dimiliki anak kita, itu tidak bisa dipaksakan oleh kita. Keputusan itu adanya pada anak itu sendiri. Kalau kita mau mengubahnya secara frontal nggak bisa. Mungkin kita bisa mempengaruhinya, tapi nggak bisa dengan memaksa. Kalaupun ada yang dengan terpaksa melakukannya, pasti nanti akan beda efeknya dengan kesadaran itu sendiri. Beda dengan ketika kita membukanya dengan sukarela. Tapi kalau dipaksa, bisa jadi tangan kita lecet-lecet karena dipaksa. Itu juga pada anak. Kalau kita terlalu memaksa, bisa-bisa kita menyakiti anak-anak kita. Baik, hubungannya dengan tadi ya stimulus respon. Kita tuh punya ilusi sebagai orang dewasa. Kita punya ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ilusi ya. Kalau ilusi berarti sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi gitu ya. Kita punya ilusi bahwa kita bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Pernah nggak ngerasa Bu? Jadi kalau ada anak merasa melakukan kesalahan, kita tuh langsung yang membuat anak itu merasa bersalah. Kamu tuh udah salah. Kita punya ilusi seperti itu, dan dengan harapan kalau anak sudah punya perasaan bersalah, maka mereka akan mengubah perilakunya. Itu sebetulnya ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita seolah-olah selama ini menganggapnya bahwa kalau penguatan kita berupa hadiah, kalau kita selalu memberikan reward, seolah-olah nanti akan bermanfaat. Nanti di modul di part keberapa ini, bagian keberapa ini ada. Nanti saya juga baru tahu dan saya terkaget-kaget tentang yang ini, tentang penguatan positif itu kita ilusikan sebagai sesuatu yang efektif dan bermanfaat. Kemudian terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tuh jangankan ke murid, ke anak saja, kita kadang-kadang punya ilusi seperti itu ya. Anak mah harus nurut sama orang tua gitu. Dan itu dikatakan di sini bahwa itu adalah ilusi kita sebagai orang dewasa. Baik, kemudian bisa nggak sih sebenarnya kita mengontrol orang lain? Bapak Ibu udah pernah merasakan kalau ketika kita mengontrol orang lain, bisa nggak sih? Bisa Bu. Bisa ya? Bisa. Oke.
Oke. Kalau mengontrol diri sendiri nggak bisa. Oh, kebaliknya mengontrol diri sendiri nggak bisa. Tapi mengontrol orang lain mudah. Bisa. Oke, apa Pak? Nggak mudah, bisa. Bisa, oke. Tidak mudah tapi bisa. Oke. Apakah Bu Ririn yakin bahwa itu adalah hasil dari kontrol kita terhadap orang lain? Ya bisa Bu, karena pada siswa terutama. Iya. Dia tuh begini arahnya. Kita melihat, wah cara anak tuh cara belajarnya seperti ini. Kan saya mengamati dulu. Setelah mengamati sikap atau perbuatan anak pada saat KBM itu seperti ini. Jadi kita kan mengontrol juga dari emosinya, dari pokoknya segala yang dimiliki oleh anak. Mengontrol mudah, tapi kalau maksudnya mudah tapi apa tadi itu sulit ya kan? Bukan mudah, jadi bisa gitu, tapi tidak mudah, bisa tapi tidak mudah. Tapi menurut saya. Oke. Baik, terima kasih tanggapannya. Oke, bisa jadi memang begitu ya. Kita menganggap kita bisa mengontrol orang lain, tapi sekali lagi itu tidak mudah. Walaupun ke murid kita, karena pada dasarnya tadi ya, mengepal kita ketika kita mempunyai kepalan tangan dan kita belum mau membukanya, jangan harap orang lain bisa membuka kepalan tangan kita. Itu bisa jadi anak yang tadi kata Bu Ririn dikontrol oleh Bu Ririn bisa. Itu ketika dia merasa bahwa oh ini Bu Ririn benar. Tapi kalau si anak merasa bahwa yang dia lakukan yang sudah benar, itu tadi yang Bu Ririn tidak mudah. Ya, oke. Dari perubahan stimulus respon ke teori kontrol. Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berarti itu masih sikap stimulus respon. Tapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain, bukan menyamakan dengan kita, tapi kita selalu berusaha, oh bisa jadi orang ini bersikap seperti ini karena ada sesuatu. Nah itu sudah masuknya ke teori kontrol, bukan lagi menyamakan kamu harusnya begini. Atau ke murid ya, kalau ada murid yang mungkin kita sebut nakal, pada teori kontrol bisa jadi bukan dianggap sebagai anak nakal, karena kita memahami bahwa anak ini kenapa, butuh apa gitu. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering ya kita menganggap pokoknya kalau nggak sama dengan kita buruk, nggak sama dengan harapan kita buruk. Itu pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol kita akan belajar memahami bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Seseorang yang tidak sama dengan kita harus melihat dulu mengapa dia melakukan itu. Bukan kita langsung yang menganggap ini tidak sama dengan saya, ini salah gitu. Yang ketiga, kita selalu menganggap orang lain bisa mengontrol saya. Kalau kita masih merasa kita bisa dikontrol orang lain, berarti kita masih menganggap sebagai stimulus respon. Kalau ada stimulus, kita melakukan respon. Tapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lanjut dulu ya, mungkin sampai sini agak bingung ya. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat tujukan gagal. Saya suka begitu, kalau dibujuk gagal, akhirnya kita maksa dengan ancaman yang sebagai tindakan. Tapi pada teori kontrol, kolaborasi, konsensus atau kesepakatan itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita nggak perlu maksa dengan memberikan pilihan. Kemudian kalau pada sikap stimulus respon, kita hanya berpikir kalau nggak menang ya kalah, gitu. Tapi pada teori kontrol, win-win solution, semuanya menang. Mungkin sebelah sini agak bingung, nanti sambil jalan ya, insya Allah akan ada.
Berikutnya, kita sering menggunakan kata disiplin. Anak ini nggak disiplin, kita tegakkan disiplin sekolah kita supaya jadi disiplin. Apa yang tergambar Bapak Ibu kalau disiplin? Anteng, nurut, harus nurut, tata tertib sekolah, hukuman kalau telat, kalau nggak sama bajunya bisa. Kurang disiplin. Nah, disebutnya kurang disiplin. Bapak Ibu tahu nggak sebenarnya arti kata disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplin. Yang justru artinya bukan sama sekali jauh dari hukuman. Artinya belajar. Berarti kalau yang seperti Bapak Ibu sebutkan tadi, Hukuman nggak bisa. berarti ternyata disiplin bukan itu. Belajar disiplin. Makanya di sini disebutkan disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Kalau dia sudah tahu tujuannya, maka dia akan melakukannya sendiri dan itu belajar untuk melakukannya sendiri baru disebut disiplin. Namun dalam budaya kita, budaya saya, makna kata disiplin ini berubah jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kamu nggak patuh, nggak disiplin. Hukuman. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, ya nggak sih? Siapa sih yang mau didisiplinkan? Harus pakai seragam, sebenarnya kan nggak pengen amat saya pakai seragam, ya nggak? Tapi kita tuh harus disiplin. Nah itu yang sudah terjadi pengaburan makna disiplinnya di situ. Bukan dengan yang kita hargai, tapi justru yang orang lain hargai. Kita harus nurut atasan, kita harus nurut aturan, baru disebutnya disiplin. Dari sini ya, saya baru yang ternyata disiplin begitu. Saya pikir disiplin itu yang teratur, yang rapi, yang nurut tata tertib ya Pak Wata. Ternyata nggak begitu. Oke, kita akan belajar baca. Baik, hubungannya dengan disiplin, bahwa seseorang berperilaku itu punya motivasi. Anak nakal misalnya, yang kita sebut nakal, anaknya lari-lari terus di kelas. Kira-kira dia punya tujuan nggak? Ada tujuannya. Kenapa anaknya ke WC terus? Beser. Enggak beser sebenarnya. Nabung, Ada yang tertarik, ada yang menarik, Ada yang merasa di luar. Sebenarnya naik air atau merasa jenuh. Ada anak gunungnya. Dia lari dari kejenuhan dengan cara pura-pura ke air, karena kalau lari-lari di kelas pasti dimarahin kan. Jadi dia punya tujuan. Nah, represi dulu keluar, ambil udara segar, walaupun sebenarnya nggak ke air ya. Lihat karangnya lagi ngajar. Nah, jadi semua tindakan itu sebenarnya memiliki tujuan, memiliki motivasi. Dikelompokkan menjadi 3. Misalnya yang pertama, sebuah perilaku dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu tadi, daripada dihukum di kelas, mending saya keluar izin. Daripada disuruh maju, saya pura-pura maju untuk menghindari ketidaknyamanan. Atau tadi udah jenuh banget nih di kelas, suntuk, pengen keluar. Maka dia lalu keluar untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain. Bisa jadi dia berperilaku karena kalau dapat 100 nanti dapat hadiah. Atau kalau saya baik, suka nolong orang, nanti dipuji gurunya. Pokoknya atau kalau saya melakukan sesuatu saya banyak teman, ada tujuannya dan itu sah-sah saja gitu. Setiap perilaku memiliki tujuan. Yang kedua tadi untuk mendapatkan imbalan atau balasan dari orang lain atau sebuah institusi. Saya rajin mengajar supaya saya dapat dapat pujian atau paling tidak saya dapat absennya bagus, dapat kehadiran saya bagus gitu ya dan sebagainya. Akhirnya muncul pertanyaan di kepala kita, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya disuruh datang pagi jam 7, apa imbalan yang akan saya dapat?
gitu kan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Teori motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapannya sendiri. Teori yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapat imbalan, berarti motivasinya eksternal, dari luar ya, dari luar diri, supaya saya dapat hadiah atau supaya saya tidak merasa pusing, supaya menghindari ketidaknyamanan. Itu motivasinya dari luar. Tapi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya datang pagi karena saya pengen menjadi guru yang hebat. Saya ingin menghargai diri saya sendiri. Saya ini guru, masa ya saya guru memalukan diri sendiri misalnya ya, itu berarti sudah motivasinya intrinsik, bukan lagi karena orang lain. Seorang anak yang rajin berangkatnya pagi banget, padahal gak pernah dapat ujian. Rebutan benar. Rebutan genah. Kalau rebutan genah motivasi masuk kemana? Masuk ini berarti menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri ya. Pasti saya juga kan makasih banget tuh, gak maksud tidak nyaman. Oh, bisa ke satu, bisa ke tiga. Jadi itu ada tiga ya. Satu karena takut hukuman, takut diancam, maka saya datangnya pagi. Kalau datang siang kan nanti diomelin. Atau kalau kita sebagai guru kalau datang siang nanti nggak bisa absen. Itu berarti motivasi masih Ancaman, ada ancaman, ada hukuman. Yang kedua untuk mendapat imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Yang ketiga ini yang kita harapkan dari anak-anak kita, munculnya disiplin itu bukan karena takut, bukan juga karena dapat imbalan, tapi karena dia sudah mulai muncul kesadaran. Agak sulit ya memang untuk menumbuhkan kesadaran bahwa mereka harus menghargai dirinya sendiri. Tapi kita belajar. Berikutnya tentang merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat memerintah diri sendiri. Jadi makanya tidak bisa disamakan merdeka sama dengan kebebasan. Kita tidak menyebut hari kebebasan Indonesia, tapi kita menyebutnya hari kemerdekaan Indonesia, karena bebas tidak sama maknanya dengan merdeka. Bebas di dalamnya, merdeka di dalamnya ada kebebasan, tapi tidak selesai hanya bebas saja, tapi mampu memerintah dirinya sendiri, baru itu disebut merdeka. Mungkin saya juga masih banyak belajar ya tentang merdeka belajar ini. Saya masih mencari cara untuk membuat anak merasa bebas, tapi baru sampai bebas, belum bisa menumbuhkan kesadaran pada anak-anak untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Berikutnya tentang budaya positif. Budaya positif ini baru akan terbentuk kalau ada lingkungan di dalamnya yang positif. Kemudian lingkungan positif bisa terbentuk dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas bisa terbentuk dari peraturan atau kesepakatan yang dibuat di kelas. Jadi kita mulainya dari yang kecil dulu. Gak mungkin kita dapat budaya positif kalau di kelasnya sendiri tidak beraturan, tidak nyaman, tidak ada yang menjadi nilai-nilai baik yang diyakini kelas. Maka kita bisa mulainya dari peraturan kelas. Kita buat kesepakatan ya. Jangan, ini harusnya diperbaiki. Bukan peraturan kelas yang benar, karena peraturan itu identiknya dibuat oleh kita sebagai guru, lalu ditaati oleh anak. Padahal yang kita diajarkan mulai dari sekarang adalah membuat kesepakatan dengan anak bagaimana seharusnya. Jadi bukan dari guru, bukan satu arah, tapi dua arah. Anak menginginkan, guru menginginkan, baru ini menjadi sebuah kesepakatan kelas. Setelah menjadi kesepakatan kelas, lalu baru akan terbentuk lingkungan positif di kelas-kelas kita. Kalau kelas-kelas kita sudah mempunyai budaya positif, barulah terbentuk sekolah dengan budaya positif. Lalu apa bedanya keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan? Mengapa sih nggak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita ada aturan pakai helm? Pengendara roda 2 harus pakai helm.
sebagai peraturan, cenderung orang tidak mau pakai helm. Males termasuk saya. Dan belum sadar. Ongkop kepalanya sakit gitu ya, berat oleh helm. Tapi kan kalau sudah mulai ada kesadaran, orang harus tahu bahwa manfaatnya. Begitu. Kalau kita membuat kesepakatan kelas juga mestinya seperti itu. Anak-anak didorong untuk mengetahui apa manfaat yang punya aturan ini. Ada aturan ini. Makanya seharusnya aturan bukan dari kita, tapi dari anak untuk menciptakan budaya yang baiknya di kelas bagi guru. Nanti ada beberapa contoh. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, harus masker dan sebagainya. Sebelumnya kita kan susah ya suruh pakai masker. Ini nggak awal-awal dulu pandemi. Kita ogah-ogahan pakai masker. Males banget pakai masker, sesak napas dan sebagainya ya. Alasannya buang-buang uang, ngapain pakai masker sekali pakai, buang lagi dan seterusnya. Tapi setelah kita tahu manfaatnya, justru nggak disuruh lagi, kita masih pakai. Itu yang kita harapkan nanti dari anak kita. Mengapa kita punya peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Apa karena dihukum? Karena takut dihukum? Misalnya, kan enggak ya. Kalau kita sebagai orang dewasa untuk mengikuti pelatihan ya karena kita butuh, bukan lagi karena takut dengan aturan. Untuk mendukung motivasi dari dalam ini, kembalilah ke nilai keyakinan atau keyakinan positif dibandingkan dengan kita menggerakkan orang dengan peraturan-peraturan yang kita buat. Oke, ini ada dua contoh. Dua-duanya sih namanya kesepakatan kelas, tapi Bapak Ibu bisa bandingkan. Yang pertama ya, yang A. Kesepakatan kelasnya datang tepat waktu mengucapkan salam. Kira-kira itu aturan dari guru atau dari anak-anak? Guru, Bu. Ya, dari guru. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Guru juga, Bu. Dari guru juga. Berdoa sebelum dan sudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Tertib pasti semuanya guru ya. Guru semua, Bu. Berarti yang A ini sebenarnya kesepakatan atau peraturan? Peraturan. Oke, terima kasih. Yang A adalah kesepakat ya, bahwa itu sebuah peraturan yang satu arah, dibuat oleh guru dan harus ditaati oleh siswa. Sekarang yang B kita lihat. A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kira-kira anak-anak akan lebih suka yang mana? Ya sebenarnya sih, tapi kan anak tuh kalau nggak gini akan deh, kayak gini, dulu doa saya kan bermacam-macam anak, jadi nggak jadi doa, terus si A harus diingatkan, harus diingatkan, Nggak semuanya sama ya. nggak jauh ya, doa kan, Oke, nanti kita lihat Bu ya saya cara. nggak tahu anak dengan doa, tapi kenyataannya ya ada yang masih lah, gitu, namanya ada yang ya banyak kegiatan. Betul, kita memang masih belajar ya, masih belajar perubahan dari tadi stimulus respon menuju teori kontrol yang memang tidak bisa sekaligus. Kita masih belajar. Kemudian yang B-nya itu kami murid yang semangat belajar. Ditumbuhkan kesadaran dan ya. Yang ketiga kami murid peduli dengan teman-teman. Dari sini saja sebenarnya dari kata yang pertama saja, yang A saja, itu bisa banyak akarnya banyak kita. Saling menyayangi. Di kelas saya sudah buat yang disebut saling menyayangi seperti apa. Nanti saya perlihatkan ya contohnya. Kemudian murid yang semangat belajar, ini bisa dirinci banyak. Tapi kita buat yang namanya kesepakatan kelas itu jangan banyak-banyak, jangan ditulis semua. Ini karena kenapa nggak perlu banyak-banyak? Karena ini adalah rangkuman dari beberapa hal yang sudah dibuat oleh anak-anak. Tadi kita rangkum. Saling peduli. Berarti kalau saling peduli saya tidak ngecek nama orang tua, tidak saling nendang, tidak saling banyak sekali di dalamnya. Ya, nanti kita akan belajar sama-sama cara membuat kesepakatan kelas. Nggak usah ditulis. Oke, jadi setelah membuat kesepakatan kelas, kemudian kegiatan pendalaman. Kegiatan pendalaman itu kayak bisa kami murid dan guru saling menyayangi. Saya sudah buatnya ini. Saya sudah buat bentuknya seperti ini. Misalnya hormat itu tampak seperti apa? Kita tanyakan aja ke anak-anak, bukan kita yang buat.
Jadi maksudnya ini yang kalau begini tidak termasuk hormat. Gitu. Jadi anak membedakan yang hormat itu yang akan terlihat seperti apa, yang tidak hormat itu akan terlihat seperti apa. Kemudian bekerja, orang yang bekerja itu terlihatnya seperti apa sih? Misalnya melakukan sesuatu, tidak hanya, nah diam saja, berarti kalau diam saja maksudnya sih tidak tampak seperti orang yang diam saja kan, gitu. Berbicara, mengeluarkan pendapat misalnya, ini bisa diganti kok sama anak-anak. Kalau kelas 1 2 bisa pakai bahasa mereka, tenang aja, dan kita nggak perlu nyalahin, nggak perlu milih terlalu banyak kok anak nanti bisa. Paling kita ada juga anak yang ketika masih di sini masih ada kata tidak. Kalau ada kata tidak berarti harusnya tidak tampak kan seperti ini, maksudnya kesini gitu aja. Kemudian diterima dan dimiliki. Misalnya anak yang diterima itu akan terlihat seperti kita bisa menerima orang lain itu seperti apa? Nggak memilih teman misalnya. Oh kalau mau memilih teman berarti maksudnya kesini. Mau bertemu dengan siapa aja, mau bekerja kelompok dengan siapa aja misalnya. Gitu. Bentuknya banyak, bisa juga seperti ini. Pendalamannya Akan terdengar seperti apa? Kalau misalnya hormat itu terdengarnya seperti apa? Kedengaran dari kita seperti apa sih? Ngomongnya santun kan gitu ya, misalnya nggak manggil nama orang tua bu, nggak mengeluarkan kata-kata kasar, kayak gitu kan akan menunjukkan gitu. Tidak mengejek, tulis aja bu, Pak, tulis aja semuanya. Jadi pada saat pendalaman setelah kita buat keyakinan kelas, kemudian akan terlihatnya seperti apa? Kalau tadi terdengar, kalau ini terlihat, ketemu sama guru salaman, ketemu sama teman senyum, nah seperti terlihat. Yang ketiga berperilakunya seperti apa? Baiknya seperti apa? Gambarkan lagi ya Pak. Deskripsinya. Iya. Jadi bisa bentuknya seperti Y, bisa juga seperti T. Sudah ini sebenarnya teori aja ya. Misalnya Bapak Ibu punya cara sedikit. Untuk mendalami, maksudnya kayak tadi kan kesepakatan kelasnya kan terlalu sedikit ya. Yang ini kan terlalu sedikit. Saling menyayangi. Nah, saling menyayanginya itu yang dibuat seperti tadi Pak. Untuk pendalamannya, yang disebut saling menyayangi terlihat seperti apa? Tidak terlihat seperti apa? Kemudian yang semangatnya seperti apa? Tidak terlihat seperti apa? Atau kalau mau bentuknya seperti Y, tadi terdengarnya seperti apa sih semangat tuh? Terlihatnya seperti apa dan perilakunya seperti apa? Kemudian peduli. Maksud peduli sih bagaimana? Terlihatnya seperti apa peduli? Tidak tampak seperti apa? Itu untuk pendalaman, kegiatan pendalaman. Jadi anak-anak nanti bisa, kalau misalnya dia melakukan hal yang melanggar, itu bisa diingatkan. Kamu melanggar di bagian mana nih? Gitu. Apa yang belum kamu lakukan dari kesepakatan kita ini? Baik, nanti insya Allah akan ada penjelasan itu. Maaf salah. Mundur terus. Baik, ini contoh menurut Bapak Ibu keyakinan kelas atau nilai kebaikan yang ditujunya apa nih? Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang iya, nilai kebaikannya apa berarti? Kalau mengembalikan buku ke tempatnya. supaya udah untuk mencarinya. Oke. Tempat berarti tempatnya. karena kalau di situ untuk Masuk ke tertib, bukan? Tertib, iya, Bu. Iya, oke. Dilarang mengganggu orang lain. akan mengganggu kenyamanan. Nah, nilai kebaikan apa itu kalau dilarang mengganggu orang lain? Hormat, ya. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Masuk ke disiplin lagi. Dilarang melakukan kekerasan. Hormat. Iya, dilarang menggunakan alkohol. Jauh-jauh badak. Bergantian. Bergantian. Nunggu giliran. Antrian di sini. Maka tertib dulu. Kita coba ya, kita lihat berikutnya. Kembalikan buku ke tempatnya itu berarti nilai yang sedang ditujunya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir sebelum pembelajaran berarti menghormati orang lain, komitmen dan
komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti nilai kebajikan yang kita tuju adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Seperti ini. Jadi ini nilai-nilai kebaikan yang bisa kita nanti gitu dari kesepakatan anak-anak itu bisa kita lakukan. Oh, maksudnya ke sini. Tidak harus banyak-banyak. Kemudian ini yang akan saya banyak ceritakan, yang saya terkaget-kaget gitu. Dihukum oleh penghargaan. Selama ini kita menganggap penghargaan itu baik sekali gitu ya. Kita kasih hadiah, kita kasih ranking, peringkat itu seolah itu sesuatu yang baik. Padahal ini dari penelitiannya Alfikon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau pada seorang murid agar mau mempelajari sesuatu yang baru, atau pada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita tuh sedang berasumsi mereka tidak bisa melakukannya. Kalau nggak dikasih hadiah, mereka tuh nggak bisa. Mereka tidak bisa untuk memilih melakukannya. Jadi seolah-olah seperti itu. Kalau kita memberi hadiah terus-menerus pada anak, seolah-olah kita nggak percaya sama anak. Kalau sewaktu-waktu untuk memicu bahwa semangat anak harus semangat, bahwa saya juga harus dapat itu gimana? Oke, nanti kita bahas ya Pak. Ada lanjutan. Jadi sebenarnya ketika kita memberi hadiah, apalagi bentuknya barang, itu berarti kita sedang tidak percaya pada anak. Kita menganggap anak kita nggak bisa. Kalau nggak dikasih hadiah nggak bisa. Nah itu berarti rasa tidak bisa kita sama anak. Itu yang saya membuat saya kaget. Kok pemberian hadiah bisa seperti ini? Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensinya untuk pembelajaran yang visual. Itu menurut penelitian Alfikon tadi. Jadi ketika kita memberi hukuman, apalagi ya, hukuman jelas, hukuman mematikan sel-sel saraf kita, apalagi bentakan. Sel-sel saraf anak itu banyak yang mati ketika kita membentak seorang anak. Yang ternyata juga penghargaan juga bisa menghancurkan potensinya. Nanti ada beberapa penelitian yang bisa saya sebutkan. Karena kalau menurut Alfikon, justru belajar itu adalah penghargaannya. Ketika anak dibiarkan untuk belajar, berarti kita sedang memberi penghargaan pada dia, bukan karena hadiah. Oke, ini penghargaan dihukum oleh penghargaan. Ini beberapa penelitian yang tadi saya sebutkan ya, bahwa oleh Alfikon, bahwa ternyata penghargaan itu berefek tidak baik. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Tadi Pak Wata menyebutkan sekali-kali ya. Oke. Jadi disebutkan dari hasil penelitiannya Alfikon ini, penghargaan itu bagus untuk jangka pendek. Jadi kalau kita menginginkan jangka pendek, oke lah sekali-kali ya Pak Wata. Sekali-kali kita beri penghargaan boleh. Tapi untuk jangka panjang justru menghancurkan. Karena anak akan ketagihan. Selalu mengharapkan akhirnya dia tidak ada inisiatif untuk meningkatkan. Yang penting saya kalau nggak ada hadiah males, atau justru dia akan lupas. Kasih hadiah padahal saya udah baik, padahal saya udah. Berarti pemikirannya terus-menerus. Nah itu, jadi artinya untuk jangka pendek boleh lah. Tapi kita tidak bisa berharap untuk jangka panjang. Yang berikutnya, penghargaan menghukum. Mudah-mudahan saya ingat. Penghargaan menghukum. Begini katanya, seorang anak yang dia berjuang keras untuk belajar, dia pengen dapat ranking 1, tapi ternyata dapatnya ranking 2. Kecewa nggak? Itu yang disebut dengan penghargaan tapi menghukum. Mungkin bagi orang lain terlihat dia senang, wih hebat ranking 2. Tapi bagi dia, ambisi dia pengen ranking 1. Ternyata dapatnya ranking 2 atau ranking 3. Penghargaan tapi justru menghukum. Tidak fair.
Pemberian ranking mungkin membagi apa bagi ranking yang satu, bagi yang dapat ranking satu, atau bisa jadi yang nggak ngerasa belajar sungguh-sungguh tiba-tiba dapat ranking 5. Saya nggak belajar tapi dapat, bisa jadi seperti itu. Tapi bagi anak yang bersungguh-sungguh kayak dapat ranking 1 ternyata hanya dapat ranking 4. Sebagai hukuman. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini dibuktikan oleh penelitian katanya. Jadi anak-anak itu disuruh menghafal kata-kata, menghubungkan kata dengan gambar misalnya. Sebagian anak diberi hadiah, diberi permen. Sebagian lagi tidak. Tidak dikasih tahu kan awalnya. Ternyata anak-anak yang diberi permen, diberi hadiah itu justru ketepatannya semakin berkurang dibanding dengan anak-anak yang tidak diberi apa-apa. Cuma dikasih tahu bahwa jawaban benar, jawaban benar. Lebih tepat anak yang tidak diberi penghargaan untuk selanjutnya ya. Gitu. Jadi misalnya juga slide pertama, tapi itu tentu saja dipisah ya, tidak dalam satu ruangan yang sama. Bisa, maksudnya satu kelas ini sedang mencoba ini. Itu bagi anak yang diberi hadiah, ketika diberi berikutnya, diberi soal semacam itu berikutnya, itu ketepatannya sangat berkurang dibanding dengan anak yang hanya dikasih tahu kamu jawabannya benar, jawabannya benar. Lebih tepat anak yang tidak diberi penghargaan. Itu berbeda. Yang pikir kalau diberi penghargaan lebih tepat. Berikutnya penghargaan tidak efektif. Menurut saya yang itu bukan modul dari penghargaan justru tidak efektif. Dan yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Kira-kira apa? Yang saling pertemanan. saling berebut. Betul, hubungan pertemanan. Sehingga ada perasaan iri. Saudara juga bisa saling kompetensi lah. Sehingga muncul Kompetisi ya. persaingan yang tidak sehat. Bisa jadi akhirnya dengan segala cara dilakukan supaya saya bisa yang tadinya saya berkawan dekat, ketika temannya dapat ranking, saya enggak, Langsung. pasti akan dikasih Pilih saya tidak. apalagi misalnya teman dekatnya tahu persis temannya tuh sebenarnya dapat nyontek. Ya. Jadi saya baru tersadarnya gitu, pantesan ya nggak boleh ada sistem ranking yang tidak, karena sungguh tidak fair gitu. Hadiah juga, apalagi ya yang masih kasih hadiah 1 sampai 3 atau 1 sampai 10 tahun. Bisa jadi anak-anak ini berkembang, tapi yang lainnya kita seolah-olah mengabaikan yang lain. Udah yang maju yang 10 aja, yang hebat yang 10 aja, kita mengabaikan yang lain. Dan itu yang sangat tidak dianjurkan. Tapi kadang gini Bu, kita kadang menyampaikannya tuh pada tanya, kenapa gak dikasih ranking, kenapa gak ini? Kita kadang jelasannya tuh suka kikuk gitu kan ya. Kadang kan Ada cara nggak? Kalau saya menjelaskan ibu mau lihat rankingnya dari mana? Saya bilang anak saya ranking 1 semua. Saya bilang gitu. Ibu mau lihatnya dari segi apa? Nggak fair kan? Gitu. Misalnya anak yang pandai olahraga nggak ranking 1 karena matematikanya nggak bisa. Padahal setiap anak kan punya potensi masing-masing. Terus saya coba mengambil gambar ini ya. Jadi ada sekumpulan binatang tuh. Kumpulan binatang mau diadakan lomba, lombanya itu manjat pohon. Sementara di situ ada gajah, ada monyet, ada ikan, ada serigala, dan sebagainya. Ada banyak binatang, lombanya manjat pohon. Adil enggak? Nggak adil Bu. Yang menang pasti monyet. Bagaimana dengan gajah? Bagaimana dengan ikan? Nah, anak-anak kita jangan diumpamakan seperti hewan ya. Maksudnya anak-anak kita itu punya potensi yang berbeda-beda. Kita nggak bisa satu orang hanya patokannya matematikanya saja atau pelajaran akademisnya saja. Ada Bapak Ibu kan sudah tahu sendiri ya, ada anak yang satu sekali, tapi di akademis kurang. terima kasih Bu. Ada anak yang terampil, membuat segala macam bisa, tapi dia lemah di akademis. Adil nggak kalau kita bilang dia nggak ranking? Makanya kalau ada orang tua yang maksa, ada kemarin
Kayak dulu kan Bukan Pak, jadi maksa menanyakan anak saya ranking berapa. Saya bilang ranking 1 semua anak saya. Dia nanya lagi ke ibu mau lihatnya dari apa? Nanti saya cari tahu lagi. Mau dari segi apanya? Saya bilang kan ada anak yang pandai agama, dia cepat ngapalin Quran hadis tapi akademiknya dan bisa jadi kan belum berkembang. Nggak ada sekali kalau kita hanya membandingkannya dari satu aspek saja. Sementara katanya harusnya anak itu berkembang keseluruhannya, tidak hanya pengetahuan tapi keterampilan dan sikap. Mudah-mudahan saya kalau ke wali saya bilang anak-anak ini kayak dulu kan jadi sekali lagi harus kesini karena di madrasahnya juga masih harusnya sih memang gimana dari awal pas lu bertemu berikutnya tebak-tebakan lagi Bapak Ibu. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Termasuk hukuman atau kesepakatan. Apa ini? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman ya. Yakin? Bapak Ibu kira-kira akan membuat aturan seperti itu enggak? Jangan ya. Jangan dulu, jangan kita kecil. Yang kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dulu ada SMP bukan. Ngalamin ya Pak ya. Kalau Pak Waka pernah ngalamin, boleh dihukum begitu lagi nggak Pak? Nggak enak ya. Kita tiba-tiba suruh lari. Udah dari rumah perlu sarapan, sudah sekolah suruh lari. Yang berikutnya, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman Bu. Hukuman juga. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bukan hukumannya. Mengganti kertasnya karena tadi kertasnya udah dicoret-coret. Nah, oke, berarti itu kesepakatan ya. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Tanggung jawab. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang ini hukuman ya? Hukuman. Oke. Membeli lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Enggak, ini hukuman atau? Oke, kalau 1 sampai dengan 3 sudah jelas ya itu. Nah, yang keempat sama kelima. Tanggung jawab, Bu. Tanggung jawab ya. Kesepakatan karena tadi yang mempanggil ya tanggung jawab. Kalau mengenakan sepatu, Hukuman Bu. oh tidak boleh pakai sepatu karena nggak pakai sepatu. Ya apa hubungannya sih? Ya. Kemudian yang berikutnya melirik lapangan. Kalau kata Parangga, Harus diberikan. Kan Karena dia tidak melakukan pemanasan. Oh gitu. jadi bagaimana nih? Ada hukuman atau kesepakatan? Kesepakatan. Bisa jadi karena apa? Karena ada hubungannya. Karena ada alasan yang nggak yakin. Ya jadi karena dia santai aja, nggak mengikuti pelajaran olahraga malah lagi jajan kan? Ya udah sana pemanasannya pakai mengelilingi lapangan. Ya ini jawabannya ternyata. Yang pertama hukuman, konsekuensi dan hukuman. Mengelilingi lapangan kalau memang lagi pelajaran olahraga ya masuknya ke konsep tapi olahraga juga tidak harus 10 kali dari lapangan ya. Semarunya. Baik. Nah bedanya apa sih? Yang pertama
Makanya lagi boleh 100 kali, itu kan capek banget, menyakitkan kan gitu. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus tidak harus menyakitkan, tidak menyenangkan juga. Kemudian membuat anak sakit atau fisik, baik fisik maupun hatinya. Bisa jadi fisiknya nggak sakit tapi hatinya dendam ya, untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam waktu pendek, kemudian dia sadar, oh, iya, saya nggak nyaman sih gitu suruh ngepel misalnya ya karena tadi numpahin air, tapi kan sebentar gitu. Setelah itu dia, saya yakin setelah itu dia tidak akan merasa dendam lagi karena hukumannya selesai gitu. Kemudian yang ketiga, anak akan membenci kedisiplinan. Guru nulis 100 kali ya, ini siapa sih yang mau gitu. Atau tadi tiba-tiba suruh lepas sepatu gara-gara nggak pakai sepatu hitam. Padahal tidak ditanya kenapa nggak pakai sepatu hitamnya gitu. Jadi kan sepatunya basah. Pasti kan jadinya benci Pak. Bapak guru tuh nggak nanya, ibu guru nggak nanya, saya nggak pakai sepatu kenapa. Sebaliknya bagi konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Ketika dia lupain air, oh berarti saya harus tanggung jawab. Kemudian kalau pada hukuman ya pasti paksaan jatuhnya. Tapi kalau pada konsekuensi kita harus tanggapan tanggung jawab. Mendorong anak menyakiti diri sendiri pada hukuman. Tapi pada konsekuensi mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Belajar supaya nggak itu lagi kalau hukuman anak tuh akan kayak ya saya tuh berarti termasuk anak yang nakal, ada perasaan gitu. Saya anak bodoh, cenderung menyakiti diri sendiri. Sampai ada kan anak ya yang bilang, wis bu kita mah udah buter, itu sudah pernyataan menyakiti diri sendiri. Entah siapa yang bilang bahwa dia itu itu pada masalah jangan kita itu jangan bahasa kita kalau bisa pula kita mah belum aja kita belum memberi apa dia sudah menyerah duluan. Jangan-jangan secara tidak sadar kita pernah mengeluarkan kata atau kita sebagai orang tua ke anak kita sendiri atau kita pun digituin karena kita pernah gitu kan, jadi akhirnya itu lain. Apakah kita perlu mengeluarkan yang rasa sakit kita kepada anak? Kalau sakit saya nggak ngomong ke anak-anak karena tahu sakitnya gimana. Tapi ada di sini. Tapi ada yang begitu ya, kayak saya anak SMP dia, kenapa dia terus-terusan memberi hukuman kepada adik kelas? Dendam ya, rasa dulunya pernah. Lalu konsep dirinya menjadi buruk tadi ya, menganggap dirinya bukan sekarang kita mau bisa apa-apa. Tapi pada konsekuensi akan muncul konsep diri yang baik. Saya harus belajar itu karena saya pengen bisa, bukan karena saya bodoh. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya kan? Kalau dihukum, ya pasti bilang, sudah tahu saya akan dihukum, saya akan bilang enggak. Siapa yang lupain? Tahu. Nama kalian air, saya tidak. Saya enggak ya. Seperti di kelas saya, kalau ada jangankan apa ya, jangankan sampah gitu, jangankan sesuatu yang salah. Topi jatuh, pulpen jatuh, ini punya siapa? Nggak ada yang aku takut dihukum. Sehingga akan muncul marah, rasa bersalah, dipermalukan dan rasa tidak dihargai ketika mendapat hukuman. Ketika anak mendapat hukuman. Tapi sebaliknya, ketika kita berikan konsekuensi, kita sudah membuat kesepakatan, maka anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian anak kehilangan haknya sebentar, gitu ya. Dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hanya untuk sementara dia merasa diasingkan, membuat tidak nyamannya sementara. Tapi setelah konsekuensinya dia lakukan, insya Allah tidak akan ada lagi perasaan marahnya berhenti. Kemudian, nah kemudian kembali ke tadi, kenapa seseorang melakukan suatu perbuatan karena ada motivasi tindakan ya tadi ya, karena hukuman, karena ini dapat ujian, atau justru ini menghargai diri. Setiap seseorang melakukan sesuatu, biasanya
selalu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasar manusia secara garis besar dibagi menjadi 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, survival. Ya, seseorang akan melakukan tindakan apapun untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta kasih atau pengen diterima. Berikutnya kebutuhan akan penguasaan, menguasai sesuatu, menguasai pengetahuan. Berikutnya lagi kebutuhan untuk kesenangan dan kebutuhan untuk kebebasan. Kenapa kamu main lato-lato terus? Kira-kira kebutuhan mana yang sedang dia penuhi? Penguasaan dan kesenangan. Penguasaan dan kesenangan. Saya pengen bisa, Bu, atau saya baru bisa, Bu. Saya baru bisa tek atas bawah. Jadi dia akan lakukan terus. Dia sedang memenuhi kebutuhan dasar penguasaan dan kesenangan. Senang, Bu. Daripada main HP. Main HP nggak boleh. Main lato-lato nggak boleh. Pak, malah ada aturan di Indramayu nggak boleh main lato-lato. Aturan jenis apa? Padahal anak kan otomatis kalau udah bosen juga akan diberikan. Kalau ada anak yang selama penamatannya, beda ya. Ada resikonya masing-masing. Itu yang heran kok. Kalau di luar negeri dibuat pertandingan, kenapa di kita dilarang-larang gitu ya? Itu kan keterampilan, iya nggak? Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan ingin diterima oleh kelompok. Jadi setiap kali ada anak yang menurut kita nakal, mulai hari ini yuk kita belajar untuk tidak langsung menyerbu, tapi ditanya dulu, kamu kenapa? Kamu sedih kenapa? Anak tulisan itu baru-baru terus. Bisa jadi dia sedang mencari kebebasan, atau dia sedang bertahan hidup. Bisa jadi dia lagi Kurang kasih sayang. bisa jadi Di kelas saya ada, Bu. Curhat, Pak. Di kelas saya ada ada. Azmi namanya, Bu. Iya, Jadi Pak. pada saat dia tuh aneh lah gitu. Pokoknya kalau di jalur dikit, bukan mana, Bu, jotos. Oh langsung. Orang tuanya saya panggil, ngotot. Saya dirinya begitu juga. Kalau kamu merasa sakit, jotos. Ibunya, masya Allah, Bu. Apa sih mana senggol? Saya baca. Sampai aku saja ditata. Ya apa ya? Tapi kalau Yang namanya apa ya? kita sopan. Erik juga sama, Bu. Erik. Jadi kita sopan. Erik tuh yang paling Dari Tawa ya, Bro. Ambon. bisa nggak, Bu? Dan saya kan semakin besar anak-anak semakin Sopan, tapi sekarang sopan. Sopan banget. Terima kasih Pak Wanda sudah menyayangi anak-anak dengan jelas. Makan begini aja soalnya. Ini gambarannya Bapak Ibu. Bu guru bilang aku nggak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan selamanya. Menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar apa yang sedang dibutuhkan anak tersebut? Kebebasan. Kebebasan untuk menyanyi. Ya. Tapi waktu situasi menyalurkan hobi, penguasaan. Oh, atau penguasaan ya, dia tuh merasa bahwa dia menguasai suara saya enak gitu. Berarti ada hubungannya dengan penerimaan juga ya. Jadi kasih sayang untuk diterima rasa itu. Yang kedua, ibu guru tidak kenapa aku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya. Sampai segitunya ya, ada anak yang sedih gara-gara nggak apa nggak ya
posisi sebagai penghukum. gagal. Kemudian posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Banyak-banyak tahu. Iya. Yang berikutnya sebagai teman. Oh, tapi bagus kalau berdiri sudah merasa menjadi teman. Kemudian pemantau dan manajer. Kita lihat bedanya ya. Kalau posisi penghukum itu biasanya memarahi dengan keras, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ngomongnya sih pelan tapi nyelkit. Jangan kayak gitu ya. Suka ribut aja. Oh, Kayak gitu ya. Oh gitu. atau kayak itu ya. Nah, itu juga. Jangan kayak gitu ya. Males nulisnya. Bang ya dulu nih sebenarnya Bang. Kayak itu ya. Tuh, akhirnya kan dia tertiba. Tapi sebagai orang yang merasa membuat merasa bersalah, dia akan ceramah mengapa seolah-olah ngomongnya sih pelan, tidak seperti yang penghukum ya. Ngomongnya pelan, mengatakannya itu seharusnya sih, atau ada ibu kecewa. Jadi ada perasaan dari kita sebagai pembuat rasa bersalah ingin membuat anak itu merasa bersalah, jadi oh ibunya kasihan begitu, atau tahu nggak kalau begini saya dimarahin di sekolah. Mencari empati siswa. Nah, mencari empati tapi bukan empati yang tapi lebih ke rasa bersalahnya. Saya kira saya seperti itu. Kira-kira anak tuh bukan hanya sadar tapi kamu tuh merasa bersalah terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Tahu nggak sih kamu tuh membuat ibu sedih. Jadi anak akan merasa bersalah. Tapi sebagai teman akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi ngomongnya sudah pelan, tapi dia membuat kayak apa ya? Excuse apa ya? Pembolehan gitu, pembiaran yang membuat anak-anak tuh jadi oh ya udah sama ibu gimana lagi bantuin nggak dulu kayak gitu. Mencari perlindungan. Anak akan mencari perlindungan ke ibu tersebut, karena si guru tersebut cenderung membela dengan membuat ya udah nggak apa-apa nanti, tapi nanti lain kali udah sekali membantuin sebagai teman. Kemudian kalau sebagai posisi pemantau, dia itu akan menggunakan data-data, menghitung, mengukur. Kamu tahu nggak aturannya? Lebih ke main aturan. Gitu. Aturannya kan gitu, kok kamu datang dari sini? Gitu. Membuat aturan-aturan, dan sebagai manajer lebih ke mengajukan pertanyaan kenapa kamu tersiap, kenapa kamu lari-lari terus, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kalau penghukum akan berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasain ya, mengancam. Tapi kalau sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan begini, kamu seharusnya sudah tahu, ibu sudah lelah sekali mengatakan, ibu sudah mau pulang. Nasihat itu Kamu ya. nggak membuat anak berasa bersalah gitu. Jadi anak yang terlalu salah akan, tapi ini kan kadang-kadang tidak efektif. Kita yang ngomong begitu, anaknya malah tidak merasa bersalah. Gimana lagi sih? Harus gimana lagi coba kita ngomongin kamu. Main di luar. Sebagai teman, ayo sih lakukan begitu. Iya. Masa kamu tidak mau? Iya. Ingat nggak ibu pernah bantu kamu gitu. Jadi kalau teman ya seperti itu. Tapi sebagai posisi pemantau, apa peraturannya? Kalau sebagai manajer, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ditanya dulu penyebabnya apa, lalu baru setelah anak itu sadar,
diri lain. Dan itu tidak memperbaiki kesalahan. Kemudian tadi akibatnya mengulangi kesalahan. Sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan menyembunyikan atau menyangkal atau bisa jadi berbohong. Kalau berhasil membuat anak merasa bersalah, anak akan jadi gila. Akan jadi merasa bersalah terus. Tapi kalau anaknya tidak mempan membuat merasa bersalah, maka dia akan berbohong. Kemudian guru juga akan meletakkan gurunya sebagai posisi di luar dunia berkualitas. Lalu dia akan bilang maafkan saya dulu. Kalau dia sudah merasa berhasil di gurunya membuat anak bersalah. Kemudian anak akan merasa rendah. Sebagai teman akan ada ketergantungan, bukan bebas, karena akhirnya apa yang terjadi ketika ibunya nggak ada, dia akan jadi berlebihan karena nggak ada ibu yang bantu, atau karena takutnya sama ibu itu aja, karena kan posisinya. Kemudian saya pikir bakal jadi teman saya, bisa jadi ada kekecewaan ketika tidak lagi membantu. Ya, saya sudah mengalami itu. Lemah dan tidak mandiri, tergantung. Sebagai posisi memantau, murid akan mengatakan gurunya dia sih tidak berkata. Lalu dia akan menghitung-hitung berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Misalnya rewardnya pakai bintang. Atau dia akan menghitung-hitung bintangnya. Saya udah banyak ini. Dia menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk kalau saya bisa tidak melakukan sanksi sudah cukup. Jadi tidak dia udah lebih baik, dia cukup tidak dihukum supaya tidak dihukum. Atau justru sebaliknya supaya sanksi saya dapat tidak. Sebagai manajer, mulai dari mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini? Jadi kembali lagi ke kesepakatan kelas, misalnya ada anak yang lari-lari di kelas terus. Waktu kita bikin kesepakatan kelas, gimana? Ini enggak. Kenapa kita nggak boleh lari? Jadi diingatkan lagi keyakinan kelasnya. Kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahnya? Bukan kita yang ngatur, tapi ditanyakan pada anak. Setelah anak sadar ya, dia tadi kenapa lari-larinya? Terus ditanya lagi, menurutmu nanti supaya kamu tidak lari-lari lagi apa yang bisa kamu? Itu akan keluar dengan sendirinya. Karena saya pernah nyoba ya, pada satu anak waktu itu kan ada praktek, saya bikin video. Keluar saja solusinya dengan cara seperti itu. Kemudian akan menguatkan pribadi, mulai meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Bahwa dia juga positif berkualitas, tidak hanya orang lain. Kemudian dia akan berpikir bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan. Bukan lagi diatur. Dia yang memperbaiki masalah. Dia evaluasi bagaimana caranya. Jadi yang diharapkan kita bergerak dari peraturan menuju ke nilai tinggi. Bergerak dari posisi memantau atau tadi menghukum atau membuat rasa bersalah menjadi manajer. Membuat konsekuensi atau hadiah dengan memperbaiki. Pokoknya apa yang kamu dilakukan jadi Bapak Ibu bisa melakukan ini pada anak-anak. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Kemudian apa yang bisa Ibu bantu? Kalau kamu perlu bantuan, apa yang bisa Ibu bantu supaya kamu tidak berperilaku yang seperti itu? Jadi bisa dilakukan. Tentang pesan, kalau apa yang kita sampaikan dari sebuah pesan, kalau kita hanya berbicara, maka yang masalah oleh anak ini 10%. Ketika kita memperbaiki nada suara, maka anak bisa menerima kita
pengenalan ya. tetap butuh wasis. Dan anak itu tetap butuh diingatkan. Misalnya anak yang biasa lari-lari, kita sudah bisa lihat anak tuh lari-larinya sudah berkurang, itu saja sudah bagus. Jadi kita nggak bisa berharap yang kemarin lari-lari hari ini duduk aja. Justru aneh ya itu gitu. Sudah berkurang kita perlu beri apa ya, beri penyemangat. Ini kamu hebat hari ini lari-larinya sebenarnya besok kita lebih sedikit ya. Gimana nggak apa-apa Bu, justru kelas yang baik itu kelas yang bisa aktif, yang layu-layu. Kalau bapak ibu lihat di IG kelas-kelas yang sekarang lagi favorit itu kelas yang bisa anaknya balapan di kelas, misalnya menyelesaikan apa tapi balapan, atau anak-anak yang jikrak-jikrak dengan metode yang dilakukan begini. Jadi bukan hanya yang duduk nulis selesai istirahat kayak robot begitu. Kira-kira buatnya dulu. Justru banyak anak-anak yang disediakan, silakan mau nulisnya sambil gelesoran di bawah. Banyak sekarang kelas-kelas. Jadi bukan hanya anak yang seperti robot duduk hanya diam mendengarkan, tapi anak-anak yang aktif melakukan. Kelas Montessori itu seperti itu Bu. Jadi mengaktifkan semua sensornya. Jadi bukan hanya sensor mata dan tangan dan telinga. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang marah, posisi sebagai penghukum, kalau tulisannya begini dong, kamu aja. Bu, maksudnya dalam arti kalau penghukum, kalau kita sebagai penghukum, yang kita akan nada suaranya seperti apa? Apa yang ngomong? Ya. Ini kan dari guru ya. Kalau ya, guru misalnya kita sebagai penghukum, nada suaranya seperti apa? Nada suara. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Kan gitu kalau ngomong ya. Naik Bu. Apa yang kamu mau? Naik ya posisinya. Apa yang kamu mau? Don anaknya. Mau kamu apa sih? Iya benar. Tapi kalau sebagai manajer, Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? nadanya dia. Nadanya betul. Halus. Dihaluskan nadanya. Kurangi. Ya itu bisa Bu, sesuai dengan kondisi. Kalau saya lagi separuhnya tinggi, ya seperti awal gitu ya. Misalkan ya gitu Bu. Ya, pengennya apa sih? Kalau lagi sebagai merasa orang posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nadanya kita ingin membuat anak. Ada papan. Nadanya kita. Nadanya juga. Oh, kan coba. Yang kitanya yang salah itu. Merasa bersalah. Ya keras Bu nadanya Bu. Ya gimana? Nah, galiran ya. Sedangkan kamu Oh, misalnya. sekarang. Kalau ini masih penghukum ya. Iya. Yang salah itu anak Bu, kita yang nanyakan pada bicaranya. Apa yang kamu kerjakan? Karena pada saat anak sedang bisa kita Menggambar Bu. dengan mengerjakan sesuatu yang tidak ada matematika dia gambar. Gambar benar Bu, ada yang. Tadi apa Cak? Tadi apa Cak? Walaupun bahasanya pelan tapi kaget anakku. Iya pelan. Pelan aja kaget Bu. Sedang apa kamu? Nah, itu masih penghukum ya Bu ya? Iya. Masih. keras. Kalau sebagai manajer, Bu Ririn Dielus dulu kepalanya. sedang apa nak? Ini kan. Peranak dia itu. Oke, ini belum nih. Oke, berikutnya. Ini udah hampir akhir. Restitusi. Di modul ini saya belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada diri mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen yang ditulis oleh Tuhan. Bapak itu sadar nggak? Kadang-kadang kita kalau ada anak melakukan kesalahan, kita tuh pengen pisahin dia dari kelompoknya. Iya, jadi merasa anak tuh tersisihkan atau merasa Ada itu, Bu. tidak dianggap di dalam kelompoknya tuh ada. Dia juga kadang memisahkan gitu. Biar nggak mudah ke orang lain. Jadi kita tidak boleh begitu, nggak boleh padahal Kalau jadi nggak bisa. biarkan aja, dibiarkan, tapi ada
bukan dengan ancaman dari kita, tapi menyadarkan anak akan kesalahannya lalu bisa memperbaiki sendiri sehingga mereka tuh bisa balik lagi ke kelompok. Kalau anak merasa dia dihukum, ada perasaan saya tuh mau balik lagi ke kelompoknya malu karena saya sudah dianggap bersalah, sudah dianggap tidak benar gitu. Dan itu perasaan itu bisa lama, bisa merasa akhirnya nanti saya tidak diterima lagi di kelompok. Nah, dengan adanya restitusi ini diharapkan perasaan itu tidak ada, tapi anak akan bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan nyaman. Oke, apa sih yang harus kita lakukan? Ciri-cirinya dulu. Ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Bentuknya tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri, bukan menjadi orang lain, tapi melihat diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Kebutuhan dasarnya apa? Mengapa saya begini? Jadi dia belajar untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang lebih baik lagi. Kemudian restitusi diri adalah cara untuk memperbaiki diri, fokus pada karakternya bukan tindakannya. Lalu restitusi juga fokus pada solusi, jangan membesar-besarkan masalah itu, tapi fokus pada solusi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan bantuan pada dia. Kemudian restitusi yang mengembalikan murid yang dia merasa bersalah kepada supaya dia tidak merasa diasingkan. Nah, kita kenal sebagai segitiga restitusi. Mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu kemudian menanyakan menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, sebenarnya anak merasa bersalah nggak sih? Merasa bersalah. Makanya kita menstabilkan identitas. Caranya dengan bisa berkata seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita mencoba memahami, kamu salah, kamu tadi mukul temannya, oh iya ibu juga pernah marah, ibu juga pernah kesal sama temannya. Jadi supaya anak tidak merasa saya salah banget. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Menstabilkan identitas. Berikutnya yaitu validasi tindakan salah. Kalau dia sudah merasa, oh iya, saya bukan orang yang bersalah sendirian. Semua orang pernah melakukan kesalahan, baru kemudian divalidasi. Kamu merasa nggak apa yang sudah kamu lakukan itu sebuah kesalahan nggak? Kamu merasa nggak itu merugikan orang lain gitu ya? Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kira-kira ada cara yang lebih baik nggak untuk menyampaikan soal kamu kesal? Ada cara yang lebih baik nggak ya? Lalu balik ke menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan apa sih yang sudah disepakati di kelas. Kan kita ikut ya, ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas apa sih menurutmu yang sudah kamu langgar? Ya bu, aku tidak menghargai orang lain. Saya tidak menghormati orang lain. Jadi dari sana kita bangun. Lalu menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Supaya apa lagi? Supaya kita tidak lagi melakukan atau melanggar kesepakatan kelas. Kamu pengen seperti apa? Apa yang bisa ibu bantu untuk melakukan perbaikan? Jadi segitiga restitusi sekali lagi mulai dari menstabilkan identitas supaya jangan sekali merasa bersalah. Kalau selama ini kita membuat anak merasa bersalah, justru itu menstabilkan. Walaupun dia merasa bersalah, sebentar saja, nggak apa-apa. Semua orang pernah salah. Nanti ke depannya. Jadi jangan terus-terusan dia mengingat tadi. Setelah itu baru validasi tindakan yang salah dan keyakinan. Tapi ini juga penting, validasi tindakan yang salah. Jangan sampai anak itu tidak merasa bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Tapi dengan cara yang tadi yang bukan dengan kamu tadi salah kan? Yang kalau sudah kan nggak ada pilihan lain kecuali ya. Oke, penjelasan lebih menstabilkan identitas untuk membuat murid merasa gagal karena berbuat salah, yaitu menjadi positif terhadap murid merasa gagal
berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua manusia tidak ada yang sempurna, juga bersalah, dan kita pasti bisa menyelesaikan itu. Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Bukan pada tindakannya, tapi fokus pada solusi. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Langsung ada yang nggak mau ngaku ya, jangan menyalahkan diri sendiri terus. Kemudian yang kedua yaitu validasi, membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia ada tujuan. Kemudian kita sebagai guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu nggak melakukan itu hebat. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Atau bisa ditanyakan, apa pentingnya kalau kamu memukul teman-teman? Apa yang kamu dapat? Gitu. Kamu boleh tetap berusaha menjadi, tapi tambahkan sikap yang baik. Saya kata orang tua saya harus berani. Oke, berani itu bagus, pertahankan. Tapi tambah dengan hal positif bagimu. Beraninya nggak apa-apa. Jangan dilarang. Betul, kalau ada yang tidak benar, lawan. Tapi tambahkan hal positif. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan tanpa misalnya tantangan itu? Enggak. Tahu nggak cara lain gimana? Dia nggak tahu Bapak Ibu. Bahwa barangkali dia tahunya mukul aja. Dia nggak tahu cara lain. Nah, Pak bisa ajarkan cara lain yang lebih baik. Kamu bisa coba ini ya. Apakah kamu bisa melakukannya lagi dengan baik? Kamu bisa lakukan besok dengan baik. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu kita belajar. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, murid melihat kesalahannya, tahu kesalahannya dengan kesadaran, bukan dengan duduk ya. Kemudian menghubungkannya dengan nilai yang sudah diyakini di kelas dan mendasari konsep berefektif. Kita bisa berkata apa nilai yang kita percaya di kelas kita, nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati. Idealnya itu seperti apa sih? Kamu ingin seperti apa? Anak seperti apa? Atau bisa menanyakan juga apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ketika habis mukul, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa lepas? Atau justru ada perasaan bersalah? Saya yakin anak yang melakukan pemukulan pasti ada perasaan bersalah dan takut. Saya yakin tidak ada kepuasan. Orang habis marah memang puas. Ketika kita marahin murid puas gak? Yang ada perasaan bersalah. Besok saya bakal beli saya. Kamu pengen jadi orang seperti apa? Dan ini intervensi 30 detik yang bisa kita lakukan. Intervensi kita bisa lakukan seperti memaksa, tapi sebenarnya kan pemaksaan ini apa ya, dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nggak harus semua itu ya, pilih aja. Kalau ada anak yang misalnya seperti tadi ya, bisa dengan apa kamu ingin menjadi lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang lebih seperti itu? Menjadi anak yang suka mukul. Apakah kamu bisa mengubah perilaku atau kegiatan kamu menjadi sikap yang bisa membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaiki? Apa yang kamu lakukan ini? Apakah sudah sesuai atau sudah oke? Kapan kamu siap memulai? Gitu ya, kalau dia sudah mulai sadar, mulai bisa menjawab mengenai perbaikan apa? Bisa kita tanya, kapan kamu siap memulai? Seperti apa? Sepertinya kamu punya masalah, apa bisa saya bantu? Ini juga bisa digunakan pada saat ada anak ngobrol gitu ya. Cuma ya kadang-kadang saya juga bebas ngobrol atau naik terus. Bisa ditanyakan katanya, mukanya tuh dalam senyum. Kamu
beratnya kayak ini dalam. Enggak, 15 menit misalnya Bu Nuril untuk melanjutkan kegiatan yang kita mengajarnya. Bu Nuril tanggung nih, lagi tanggung, jadi Bu Nuril yang minta 15 menit lagi ya ibu tuntaskan ini, nanti kamu boleh istirahat. Jadi anak-anak kan agak lebih fokus. Oh ya, udah lagi saya boleh keluar. Nggak, 30 menit Bu. Oke, gitu jawabannya. Nah ini bisa apa tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan? Misalnya kamu melakukan apa yang diinginkan, apa yang intervensi yang bisa kita lakukan? Bisa satu kelas apa ya? Apakah kamu hari ini sudah menjadi diri kamu sendiri? Atau pada anak-anak yang tadi bermasalah? Ini beberapa kegiatan yang saya sudah coba terapkan di kelas, membuat keyakinan kelas. Yang pertama, Bapak Ibu, saya akan mengumpulkan anak-anak dulu apa kelas kita pengen jadi seperti apa. Kita pengen di kelas ini seperti apa? Nah, ini tulisan anak-anak Bapak Ibu. Mereka nulis masing-masing. Pengen apa tuliskan. Kalau sudah sama, jadi saya akan minta anak jangan yang sama ya. Kalau punya ide lagi selain yang sudah ditulis, tuliskan. Nah, setelah itu kemudian saya saring. Ini sebenarnya kegiatannya beda ya. Disaring dari sekian banyak ini, misalkan dua bagian, dua bagian itu kita kumpulkan mana yang kita sepakati, terus yang sama-sama, yang mirip Bu, yang mirip-mirip itu kita gabungkan. Jadilah keyakinan kelas yang segitu banyaknya hanya 3 atau 4 di kelas saya. Kita gabung-gabungkan, kita dong intervensi kita itu yang maksudnya menggabungkan anak-anak. Saya tadi tidak buang sampah sembarangan. Di kolom banyak sampah, jadi membawa sampah itu kan masih satu kelompok ya. Jadi ayo kita kelompokkan menjaga kebersihan kelas. Ini satu. Kemudian Bu, panas itu ada 6 kelompok dan tua banyak Bu. Iya. Itu Bu, sebelum saya bikin keyakinan kelas ini, tinggal kelas saya yang namanya wadanan orang tua ya. Oh, ini kan baru saya mulai semester 2 ini. Aduh, itu benar-benar yang namanya wadanan orang tua. Dan tiap hari selalu masalah diomongin segala macam Bu, orang mempannya dengan yang pertama ada yang kirim video yang menyebutkan dari seorang ustadz bahwa kalau wadanan orang tua itu sama dosa besar karena menghina orang tua sendiri. Akhirnya agak mempan, tambah dengan membuat kesepakatan yang sih. Akhirnya lumayan sih Bu, lumayan. Belum pernah saya dengar lagi. Yang berikutnya Bu, kata-kata kasar. Awal masuk kelas 5 ini, dari mulai kata yang kasar, kata yang jorok, ditinggalin. Anak-anak. Saya pernah sampai gitu. Karena akhirnya gini, baru ngomong pon aja. Bu, ngomong kasar. Kalau itu kan saya yang ngomong kasar. Mulai dari denda akhirnya nggak jalan karena nggak tega kan Bu, ya bisa dedakan seringkali viral. Terus hukumannya piket juga tidak berjalan dengan sempurna. Potong rambut, Bu kalau ngomong kasar potong rambut, gunting rambut. Akhirnya kan saya dibotakin ya. Akhirnya nggak tega juga. Akhirnya saya tulis. Karena saya kan nggak ngerti masa ngomong kayak gitu pon aja. Jadi ngomongnya kasar. Apa nih ya? Kasar kalau pon. Ya kan akhirnya kan aneh gitu ya. Semua kata gitu. Akhirnya saya minta coba sih tulis kata-kata yang kasar tuh apa itu pengen tahu. Ya Allah, tulisannya dia libatin anak saya gitu ya. Anaknya dulu 1. Alat kelamin lagi KB. Ditulis sama anak-anakku termasuk kata-kata yang suka ada di YouTube gitu ya. Kata-kata kasar saya nggak ngerti. Itu bahasa kasar gitu. Ya ampun, itu katanya bahasa kasar gitu jadi. Akhirnya cepat-cepat saya hapus. Ini kata-kata kasarnya tidak boleh diucapkan. Itu juga ternyata tidak mempan. Baru setelah tadi ya kita membuat kesepakatan kelas, akhirnya mulai ada kesadaran mungkin ya bahwa memanggil orang tua nggak sopan, kata-kata kasar juga akhirnya tidak semua kata yang kopi dan anak juga mungkin butuh proses ya oke. Jadi setelah membuat kesepakatan kelas kita hanya akhirnya mencantumkan 4 kalau tidak salah, lalu karena saya tuliskan, kesimpulannya saya tuliskan di kertas biru, kemudian saya pajang. Sebelum saya pajang anak-anak itu
cap jempol masing-masing. Cap jempol pakai tinta, ada yang inisiatif diberi nama di jempolnya itu. Jadi mereka seperti memiliki bahwa aturan ini kita yang buat, aturan yang memang dibuat mereka kan, hanya saya simpulkan jadi bukan. Nah, lalu pendalamannya saya bilang tadi, saya buat bentuknya T. Sopan dan saling menghargai ini sebenarnya baru satu. Kesepakatan yang kita buat itu salah satunya sopan dan saling menghargai. Saya tuliskan yang sopan itu tampaknya seperti apa. Ini juga adalah omongan anak-anak yang saya tuliskan. Kemudian tidak tampak seperti apa. Ini kemudian saya print juga di bawah kesepakatan kelas. Jadi supaya anak ingat lagi Bu, karena kalau nggak ditulis kan suka lupa gitu. Jadi di atas kesepakatan kelasnya, kemudian di bagian bawah yang disebut dengan sopan itu yang seperti apa, saya menulis seperti apa di buku kelas. Nah, kata kotor itu kan masih bisa saya berikan. Berkata kata kasar atau kotor masuk ke sini. Jadi anak-anak ya alhamdulillah mudah-mudahan jadi kebiasaan dan saya harapkan ini jadi budaya positif kita. Ada pertanyaan? Semoga tidak ada. Satu saja Bu. Oke, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari menyimak dari awal sampai akhir Bu, yang saya lihat itu adalah pembenahan akhlak. Iya. Dari awal sampai akhir itu adalah pembenahan akhlak anak dan guru juga bersama berbagi. Yang kedua Bu, artinya ini masih lanjut Bu, pertanyaannya itu satu. Yang kedua tuh kalau kita menggunakan tool seperti itu dengan pengajaran yang kita ajarkan, nanti hasilnya itu orang punya beda semua dengan penilaian raportnya. Jadi saya bingung Bu, mohon informasinya aja. Jadi apa yang nanti dengan digunakan dengan Merdeka Belajar yang tadi adalah pemantapan akhlak untuk dirinya Bu, baik guru maupun muridnya. Yang kedua, pas hasil akhirnya itu Bu, kalau kita menuju ke sekolahan dari pemerintah seperti ini, ternyata jauh berbeda ya apa yang kita ajarkan maksudnya. Contoh yang tadi tematik itu juga jauh. Tematik itu pengajarannya bahwa kita mengajarkan bahwa tematik itu adalah rangkuman keseluruhan pelajaran, tapi pada saat dilakukannya juga berbeda. Begitu juga dengan Merdeka Belajar. Ini adalah kalau kita lihat ini mumpuni akhlaknya Bu, kalau digunakan ini Bu, anak-anak insya Allah mumpuni akhlaknya. Cuma nanti hasil akhirnya dari pendidikan itu apa ini? Pemerintahnya beda lagi, pendidikan ini ada sekian. Nyambung tidak Bu? Mohon informasinya. Oke. Mudah-mudahan saya tidak salah menjawab. Saya menjawab setahun saya aja Pak ya. Karena ibu saya sakit. Saya masih banyak belajar juga. Yang pertama tadi ini tentang akhlak ya. Oke. Saya sepakat bahwa ini adalah untuk membenahi karakter kita. Jadi judulnya tadi budaya positif. Budaya positif yang ingin kita bangun di sekolah, ingin kita perbaiki di sekolah, karena selama ini mungkin kita semua, pemerintah, semua orang kan sudah jadi rahasia umum bahwa memang sekolah itu sebagai sesuatu institusi yang seharusnya menyenangkan, tapi selama ini justru menakutkan dengan disiplin-disiplinnya. Makanya mungkin lalu muncul modul ini, gitu ya. Modul ini juga dari beberapa pakar kemudian digabungkan jadi satu di akhirnya, dan harapannya ini adalah harapan kita semua supaya ketika kita menangani anak-anak bermasalah bukan dengan cara hukuman dan sebagainya. Kemudian sepakat bahwa ini adalah pembenahan akhlak kita ya, akhlak kita sebagai pendidik, terutama untuk murid-murid kita supaya murid terbentuk akhlaknya tapi bukan dengan paksaan, bukan lagi dengan hukuman. Kemudian pertanyaan kedua hubungannya dengan merdeka. Dengan kurikulum merdeka. Oke, tentang tematik dulu ya Pak. Tematik. Tematik memang tujuannya supaya pembelajaran kita
kalau boleh saya, teman-teman waktu kemarin ikut mikroprudensial itu ternyata di Amerika itu pelajarannya nggak sebanyak Indonesia. Pelajarannya hanya numerasi dan literasi. Itu. Hanya 2 itu. Kenapa hanya 2? Kemudian saya baru sadar kenapa hanya 2. Karena IPS, PKN, PA, IPA itu adanya di literasi. Ada di literasi semua. Cuma kita kan entah belajar dari mana ya, dulu kita makanya membebani anak-anak dengan begitu banyak. Kan sebenarnya dengan membaca kita bisa menyisipkan literasi. Dengan membaca kita bisa menyisipkan pelajaran bahasa Indonesianya, pengetahuan umum dan pengetahuan sosial sebenarnya ada semua di sana. Cuma kan namanya juga kita masih belajar, kayak pemerintah kita juga masih belajar. Kita pengen ya kayak di luar, pengennya kayak di luar. Jadi belajarnya nggak yang hari ini matematika, nanti jam kedua belajar ini, jam ketiga belajar ini gitu. Karena dianggapnya anak SD itu masih harus belajarnya menyeluruh Pak. Itu yang saya tahu dasarnya ya. Dasarnya anak SD itu belum ngerti bisa-bisa lah gitu tuh. Jadi seharusnya sih misalnya hari ini kita belajar tentang keuangan ya udah kalau di luar negeri Pak. Udah kita hari itu ngomongin tentang keuangan. Membacanya tentang uang, menghitungnya tentang uang, kemudian pengetahuan IPS-nya misalnya ya mata uang negara itu dalam 1 hari bahkan bisa jadi 1 minggu. 1 minggu full hanya untuk 1 tema itu. Tema itu harus seperti itu Bu, Bapak Ibu. Hanya di kita karena kita yang nggak ngerti, ngikuti buku aja. Akhirnya judulnya tematik, ngajarnya tetap aja bisa-bisa. Kita belajar bahasa Indonesia dulu ya kan gitu. Cuma judulnya aja, judulnya tematik. Lalu hari ini tuh tematiknya tentang IPA dan bahasa Indonesia atau IPA sama SBDP misalnya. Padahal kalau di luar yang namanya tematik itu benar-benar tematik seperti itu. Dan tentang rapor, saya juga tahu bahwa rapor yang kita dapat itu kan instan ya. Kita masih diketahui dulu sama sekolah Cikal, sama guru-guru yang di sekolah Cikal. Masa rapor tapi kita nggak paham apa sih deskripsinya, ya nggak sih? Bapak Ibu ngerti nggak deskripsinya? Kalau kita baca orang tua, kita dewek apa ini maksudnya? Saya yakin orang tua juga hanya baca angka-angkanya, tidak akan dibaca deskripsi. Karena seharusnya deskripsi itu kita buang. Anak ini munculnya apanya? Ketika dia membuat apa? Ketika dia mampu apa kan enggak? Karena murid kita 40. Mana sempat kita satu-satu gitu ya Bu Ibu ya. Akhirnya yang terjadi kan instan, ambil instan. Pokoknya kalau kita klik ininya segini munculnya itu nggak ada gitu. Akhirnya ketika disambung-sambung kita nggak ngerti ya. Suka lucu gitu. Makanya saya suka ngedit lagi gitu. Deskripsinya tak edit lagi walaupun juga belum benar gitu. Jadi kita masih belajar tentang tematik yang seharusnya seperti apa. Dan kayaknya kurikulum Merdeka juga akan balik lagi Pak. Kalau tidak salah itu materi pelajarannya literasi, numerasi, ada IPAS. Jadi nanti IPS sama IPA jadi satu. Ya. Kemudian PAI sama uji pekerti, IPAS juga. Jadi kemungkinan balik lagi. Karena mungkin ya guru-guru kita juga masih hidup yang kayak matematik gitu. Memang kita harus banyak belajar seperti dia gitu. Ya itu yang saya bisa jelasin memang. Iya, kita masih banyak belajar. Dan waktu kemarin di IG-nya Ibu Pima itu tentang cara membuat deskripsi rapot, saya sampai muridnya baca dulu. Itu baru 1 KD kan gitu yang muncul dari bagaimana kalau KD-nya ada 5, apalagi PAI yang KD-nya 1 semester 10, tidak nulis gitu ya. Ya memang kita masih belajar. Mudah-mudahan dengan kurikulum mereka semakin memudahkan kita untuk bisa, yang terutama bagaimana memperlakukan kita ke anak-anak kita dulu. Kan lah gitu, misalnya rapotnya kayak orang kan yang penting ke anak kita. Yang utama kita perbaikan ke anak. Hanya itu tadi kesalahan kita, mohon maaf
salahnya kita dulu macam sendiri, CP, TP, ATP, rapot, administrasi, gitu. Akhirnya yang esensinya kita abaikan karena kita sudah mengurusi yang bingungnya gitu. Mudah-mudahan kita di Karang Taruna 21 tidak terjebak dengan itu. Ayo kita perbaiki pelajaran kita, ayo kita perbaiki, jangan hanya menonton, hanya ceramah dari waktu ke waktu. Diterapkan. Mohon siapkan juga belajar ya Bapak Ibu, kita belajar misalnya menyiapkan alat peraga. Karena anak sungguh tidak cukup kalau ada kita buat apa? Kita tidak bisa mengandalkan alat peraga yang dapat beli, enggak. Kita bisa buat. Kita bisa print, kita bisa buat gambar, kita bisa buat sesuatu. Alat peraga itu tidak sesuatu yang wah, Bapak Ibu. Saya dulunya seperti itu, nggak berani, nggak pede bikin alat peraga karena takut alat peraganya bagus yang bagus banget. Enggak, ternyata yang bagus banget justru bisa jadi tidak dibutuhkan oleh anak. Yang dibutuhkan oleh anak. Kalau saya lihat IG Pak, yang di luar ya, saya lihat di luar alat peraga di luar. Itu misalnya bagaimana? Dibuat di kertas Pak, di kertas, dilaminating, dilaminating supaya bisa pakai spidol, jadi bisa dihapus lagi, pakai lagi, hapus. Isinya apa? Cuma kotak-kotak. Jadi misalnya soal cerita, gitu ya. Soal cerita dibagi-bagi. Kalau kita kan kayak di SMP ya, kelas 6 Bu Doni. Kalau kita ngajarkan, misalnya soal cerita, kita langsungnya diketahui. Kalau ditanyakan, jawab. Di luar, saya lihat kalau ada pengajaran soal cerita, misalnya ini, ada soal cerita, dicontohkan dulu, lalu dibagi 4 kertasnya. Fakta atau yang kita, jadi anak akan di sini. Terus apa lagi ya? Pokoknya dibagi 4 tahun. Pertanyaannya apa? Jadi anak diajarin dulu mengelompokkan dulu. Kamu bayangkan kalau kayak tadi diketahui, ditanya, bisa anak mengerti. Apa maksudnya? Gitu ternyata. Oh, jadi memang kayak pengajaran bahasa Indonesia aja berarti kelas 1 di sana di TK-nya juga itu benar-benar diajarkan mengucapkan huruf B. Enggak mungkin kita mengucapkan huruf B pada kata misalnya apa ya, bola. Kan tulisannya B, ya dibaca bola. Iya nggak? Tulisannya kan B, kata huruf B, makanya diajarkan. Ini tidak dibaca, tidak dibaca. Gitu ya. Kalau di kita mungkin ya. Tapi kalau juga nanti boleh. Iya nggak? Jadi seperti itu diajarkan secara detail. Sementara kita kan kadang-kadang tidak. Anak-anak kan bingung gitu. Yang seperti itu Pak yang disebut dengan alat peraga. Kalau kita di Indonesia itu banyak yang jualan online alat peraga sudah jadi bagus-bagus. Kartu kata bagus-bagus, ada gambar. Di luar enggak Bapak Ibu. Kartu huruf, kartu kata dibuat oleh gurunya, ditulis tangan. Kalau mau awet laminating. Jadi guru tuh punya laminating. Mesin laminating di rumahnya. Tapi kalau di luar negeri kan memang difasilitasi Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar guru tuh yang pengen butuh apa, ruangan bagus, segala macam karena difasilitasi. Hari tidak saya belajar gitu. Tidak harus beli karena ini. Bisa kita buat. Misalnya mengenalkan angka ya Bu ya. Itu pakai gambar-gambar dibuat sendiri gambarnya. Yang kayak tadi angkanya bisa dihapus. Jadi dilaminating pakai spidol hapus lagi. Setiap anak bisa pegang. Jadi apa Bapak Ibu, saya sedang belajar untuk menyiapkan diri untuk besok ngajar. Jadi beberapa hari saya nyoba bikin FPP-nya mungkin tidak sama dengan yang dijual di pasaran yang bagus-bagus. Saya cuma sederhana Pak, dijual pembelajaran besok. Ya, saya siapkan hari ini. Kegiatannya apa? Terus asesmennya apa? Saya coba buat setiap hari. Jadi satu lembar itu benar-benar lembar Pak. Asesmennya nggak harus banyak kan? Nggak harus yang, dan tidak harus sebuah soal. Kalau kita mau asesmen, kita boleh juga ketika anak sedang kerjakan, dia jalan lagi latihan, kita sambil lihat satu-satu gitu. Itu bisa asesmen membaca anak ini, dan tidak harus yang hari
tinggal lihat aja anak yang kelihatannya kurang, kelihatannya masih punya masalah gitu ya. Ketika membaca atau membaca kali ini ada 5 anak. Nah itu aja yang ditulis. Namanya aja nggak perlu nomor. Namanya aja. Anak ini hari ini masih kesulitan menjelaskan misalnya atau membuat kalau membuat skala itu harus tuliskan ya. Kalau sempat nanti kalau nggak sempat kita masih ingat karena ditulis. Jadi tidak harus yang hari itu kita merekam semua nilai. Dan kita kan jadi punya catatan, oh yang harus saya bantu ini anak ini kemarin belum bisa. Tapi yuk kita bareng-bareng perbaiki, mudah-mudahan nilai kita semakin lebih baik lagi. Dan Bapak Ibu boleh saling sharing yuk gitu, kalau misalnya saya minta tolong, Ibu ada ide enggak? Saya pengen ngajar ini tapi kok perasaan kayak gitu-gitu aja. Nanti kita dibantu ya Bapak Ibu. Karena kalau kepala sendiri kadang suntuk gitu ya, mentok gitu. Tapi ketika baru ngomong aja kadang sudah kebayang solusinya tuh. Kalau saya gitu ya, kadang-kadang saya pusing gitu. Biar menarik apa ya gitu. Tapi ketika saya baru ngomong di grup ya, saya nanya di grup, gimana ya saya? Tapi tiba-tiba kebayang, mungkin nggak segini. Jadi benar-benar yang think aloud itu perlu kita ajarkan ke anak-anak, berpikirnya itu dikeluarkan gitu, jangan cuma di dalam kepala, tapi dikeluarkan. Bapak Ibu terima kasih banyak waktunya. Mohon refleksinya dituliskan. Yang pertama, hal baru apa yang saya dapatkan, monggo dituliskan. Seadanya aja Bapak Ibu, jangan dilebih-lebihkan. Saya minta seadanya saja. Pak Rada perlu kapur? Enggak Bu, itu saya jawabannya Bu. Itu pertanyaannya. Oh, Bu Reda baik sekali. Bu Reda, terima kasih. Yang mana Bu? Yang pertama, hal baru apa yang yang mau pasang satu ada nggak sesuatu yang baru Bapak Ibu dapatkan? Kalau nggak ada itu udah apa? Yang kedua, Jadi yang baru kita terima dari buku ya? ya yang kita pelajari dari ini ngalimin kita, ingat ini murah. Saatnya menikmati. Terima kasih banyak Bapak Ibu, ini tolong dari bantu Bapak Ibu, saya tidak bisa menyelesaikan tugas. Dan satu lagi, nanti hari Rabu saya juga minta bantu Bapak Ibu untuk kumpul lagi karena nanti ada PP yang kesini, jadi kita diskusi dengan didampingi oleh pengajar praktik hari Rabu ya, tanggal 1. Ibu guru nomor di oh Jika pun buku saya jawab 1000.